Halo, selamat datang di Virtual Classroom Ayuvi Penawardani. Ya, teman-teman, saya akan melanjutkan topik dari The Psychology of Selling, ya, yang terkait apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia ini punya banyak sekali gitu ya, sangat-sangat banyak sekali kebutuhan manusia. Di sini kalau saya hitung ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kurang lebih 11 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah kebutuhan akan uang. Manusia itu sangat-sangat butuh uang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tetapi kenyataannya adalah segalanya itu butuh uang. Gitu ya. Jadi ketika kita bisa menawarkan kepada konsumen bahwa dengan produk atau jasa kita ini, ya, itu akan bisa meningkatkan pendapatannya, meningkatkan labanya dalam bentuk uang. Nah, itu bisa menjadi hal yang utama, produk atau jasa kita akan diterima oleh konsumen. Yang pertama. Yang kedua adalah keamanan. Jelas gitu ya, manusia itu butuh security, butuh keamanan, sehingga kalau kita bisa menawarkan dan meyakinkan bahwa produk yang atau jasa yang kita tawarkan ini benar-benar bisa membantu untuk menjaga keamanan konsumen kita, itu juga akan bisa berdampak positif terjadinya penjualan. Yang ketiga adalah manusia itu ingin banget disukai, ya, disukai oleh orang lain. Misalnya kalau kita jualan pakaian gitu ya, sekarang trennya lagi seperti ini nih. Nah, kalau kita pakai baju yang seperti ini atau pakai aksesoris seperti ini, kita akan bisa lebih disukai, kita akan lebih merasa cantik, kita akan lebih merasa ganteng, charming, dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah manusia itu butuh yang namanya status atau prestis. Ya, ini sudah terlihat dari produk-produk barang mewah, di mana ketika kita menggunakan produk tersebut, wah, status kita langsung meningkat, gitu ya. Prestis kita langsung meningkat di hadapan orang. Selain disukai, kita juga bisa mendapatkan status yang tinggi, gitu ya. Mendapatkan seperti pengakuan seperti itu. Nah, tadi pengakuan, karena manusia juga butuh yang namanya pujian. Jadi ingin disukai, kemudian butuh status, prestis, kemudian ingin dipuji atau mendapat pengakuan. Itu memang sudah kebutuhan dasar manusia. Ya, kita mau enggak kok, saya enggak ingin dipuji, tapi sebenarnya ketika kita mendapat pujian, itu enggak apa-apa mendapat pujian. Itu malah meningkatkan keyakinan diri kita. Itu meningkatkan kepercayaan diri kita, karena manusia butuh banget rasa percaya diri. Kalau nggak percaya diri mau gimana gitu ya, menghadapi orang lain, menghadapi situasi seperti ini, malah kita nggak akan maju gitu kalau nggak percaya diri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manusia itu butuh banget yang namanya kesehatan atau kebugaran. Oleh sebab itu zaman sekarang ini gym, fitness itu menjadi salah satu tempat yang difavoritkan oleh generasi muda, karena mereka sangat sadar akan yang namanya kesehatan dan kebugaran. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa bekerja. Kalau kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa mendapatkan uang. Kalau nggak mendapat uang, kita nggak bisa makan, dan sebagainya. Jadi sehat itu penting. Kemudian manusia itu juga butuh yang namanya popularitas, ya, atau pengaruh gitu ya. Semakin produk atau jasa kita tuh bisa meningkatkan produktivitas mereka, bisa meningkatkan pekerjaan atau kemampuan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pengaruh di pekerjaan mereka, itu pasti juga berdampak positif. Jadi kita tinggal lihat saja, ini produk atau jasa kita ini bisa berpengaruh terhadap yang mana kebutuhan manusia. Apakah memberikan pengaruh, popularitas, bisa membuat disukai, bisa membuat mendapat pengakuan, prestis, pujian, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian juga manusia itu butuh untuk bisa unggul di bidangnya, begitu. Misalnya saat ini semua orang sudah menggunakan smartphone yang sudah ada layanan kamera yang bagus, video, audio yang bagus, sehingga seperti saat ini tidak hanya menjelaskan secara langsung, tapi juga bisa membuat video, ya, dan itu bisa ditonton oleh orang banyak, sehingga mempermudah pekerjaan dan juga bisa lebih unggul gitu ya, daripada yang misalnya masih menggunakan metode konvensional gitu.
Jadi dengan menggunakan suatu tools atau suatu bidang atau suatu tools atau suatu jasa produk begitu, yang itu bisa meningkatkan kemampuannya dan dia bisa unggul, maka dia akan mencari produk itu. Kemudian cinta dan persahabatan. Ya, manusia butuh yang namanya cinta dan persahabatan. Ketika produk kita itu bisa menawarkan bahwa dengan ini, misalnya nih, contohnya adalah aplikasi Tinder atau aplikasi perjodohan, di mana manusia itu juga butuh disayangi, diayomi, begitu ya. Ketika dia merasa lonely sendiri, terus kemudian ada aplikasi seperti ini, maka dia bisa menjalin relationship dengan orang lain. Itu juga butuh banget gitu. Kemudian selanjutnya nih ya, manusia itu juga butuh yang namanya aktualisasi diri, pertumbuhan pribadi. Bagaimana produk atau jasa kita bisa membantu untuk aktualisasi diri kita. Gitu. Oke, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah transformasi pribadi. Nah, transformasi pribadi ini seperti apa? Yaitu bagaimana kita bisa menawarkan produk atau jasa kita dan itu bisa membuat perubahan yang signifikan terhadap konsumen kita. Contohnya paling gampang adalah operasi plastik atau obat diet. Jadi yang tadinya misalnya konsumen kita merasa tidak puas dengan looknya mereka, dengan badan mereka atau segalanya begitu ya. Dan kita bisa menawarkan produk atau jasa yang membuat mereka terlihat lebih berbeda. Bisa yang dari berisi menjadi lebih langsing, atau dari yang hidungnya pesek jadi mancung, mata yang lebar jadi mata yang lebih indah, atau mata yang kecil jadi lebih indah, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan menjadi transformasi pribadi. Ini bersifat abstrak begitu ya. Orang seperti apa itu kan berbeda-beda. Tetapi ketika kita bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bisa menjadi berubah ke arah yang lebih baik menurut versi mereka, maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat positif di bidang penjualan. Oke, nah kalau tadi sebelumnya kan tentang aktualisasi diri gitu ya. Aktualisasi diri ya berhubungan dengan semakin kita itu merasa kompeten atau kita bisa lebih kompeten daripada yang lainnya, nah itu akan bagus. Nah, apakah produk atau jasa kita ini bisa membantu konsumen kita untuk bisa lebih produktif, kompeten, dan lain sebagainya? Ya, tadi ada hubungannya dengan unggul di bidangnya, maka itu juga akan berpengaruh positif terhadap penjualan. Itu dia.